Syahrul Ramadan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an Unzila bihil Qur'anu hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an Unzila bihil Qur'anu hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Walitu'milul ibada walitukabirullaha ala ma hadakum Walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib Ujibu da'watad da'i idza da'an wa la yastajibu li wa la yu'minu bi la'allahum yarsudun.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah 186. Surat Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 286 ayat, 6.144 kalimat, dan 25.613 huruf. Para pemirsa dimanapun saudara berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Baqarah adalah surat Madinah. Nama-nama surat Al-Baqarah, nama dari surat Al-Baqarah antara lain yaitu Al-Baqarah, Al-Jahra, Al-Siman, dan Al-Fustah. Sebab penamaan itu antara lain
Al-Baqarah dinamakan dengan nama ini karena di dalamnya terdapat kisah tentang sapi betina. Kisah tersebut mengandung pelajaran yang sangat penting bagi para hamba, yaitu wajibnya patuh dan berserah diri dalam menjalankan perintah Allah tanpa berlebih-lebihan. Al-Jahro, secara bahasa Al-Jahro bermakna menerangi, karena ia menerangi jalan hidayah di dunia dan di akhirat. As-Sinam, secara bahasa As-Sinam bermakna suatu yang tinggi, baik tinggi letaknya ataupun tinggi derajatnya. Surat Al-Baqarah adalah surat yang paling sering menjelaskan tentang maksud atau metode beragama bagi umat ini. Maka surat ini seperti perkara yang tinggi atau penting yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Hujtah, secara bahasa Al-Hujtah bermakna tenda, seperti tenda seorang pemimpin perang, yang dimana perintah-perintah dan instruksi penting akan muncul dan keluar dari tenda tersebut. Oleh karena itu surat ini dinamakan dengan Al-Hujtah, karena ia diibaratkan seperti markas utama yang akan mengeluarkan perintah dan penjelasan syariat-syariat Islam. Keutamaan surat Al-Baqarah diriwayatkan dari sahabat yang bernama Ummamah Al-Bahili, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Bacalah Az-Zawarain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya kelak di hari kiamat akan datang seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi para pembaca dua surat tersebut. Bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat tersebut adalah sebuah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian, sehingga para tukang sihir tidak akan dapat menghafalkannya. Hadis riwayat Muslim. Ayat kursi adalah ayat paling utama di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir sholat wajib, maka tidak ada satupun yang dapat mencegah dari masuk surga. Hadis riwayat An-Nasai, Sahih At-Targhib dan At-Tarhib nomor 1595. Keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam akhir, maka cukup baginya hal tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata,
Maksud dari kata cukup baginya yaitu cukup baginya dua ayat tersebut agar terhindar dari kejahatan manusia dan jin. Cukup baginya dan qiyamul lail, dan cukup baginya pahala dari kedua ayat tersebut. Para pemirsa, dimanapun saudara berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 adalah ayat-ayat Ramadan. Kalau kita cermati dari ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihi salam pada bulan suci Ramadan. Kemudian marilah kita sedikit mentadaburi ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah sangat dekat dengan hamba-Nya. Maka para pemirsa, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan kali ini kita untuk senantiasa lebih dekat dengan Al-Quran, untuk membacanya dengan tartil, mentadaburinya dan artinya, dan berbanyak doa dan istighfar kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran semasa kita hidup di dunia, agar supaya menjadi syafaat penolong kita nanti di syaat yaumil akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi